Dari sekian banyak alasan, ini adalah 5 alasan kenapa lu harus beli expander. Check this out. Halo guys, welcome back to our channel Infomotif. Baik lagi sama gue Mahtum. Kali ini di belakang gue ada satu unit Mitsubishi Expander yang apa men? Ultimate ya? Ultimate CVT, berarti dia pertengahan lah ya? pertengahan. Anyway, untuk OTR-nya di angka 316 jutaan something lah ya. Yoi. Dan ini karena ini warna putih. Kalau di bawah selain warna putih itu lebih murah 1,5 juta lah. Kurang lebih segitu ya men. Yoi. Ini adalah 5 alasan kenapa lu harus beli Expander. Pertama, dan pasti ini adalah yang utama nih, desain yang sporty dan gagah. Tuh guys, tapi kalau dilihat dari bagian depan, sebenarnya SUV-nya kerasa juga ya. Bisa. Ini bukan MPV yang sekedar MPV yang mobil keluarga gitu. Gagah dan sportinya tetap dapat. Dari bagian atas sampai ke bagian bawah kelihatan banget. Di bagian engine hood-nya, muscular-nya tuh, lancip-lancipnya tuh kelihatan di bagian samping sininya nih terutama nih. Main banget gitu, kelihatan gagahnya banget gitu. Terus lari ke bagian grill lebih kelihatan lagi. Tapi mulai dari sini nih, masalah perlampuan di sini lampu sen, lampu senja jadi gabung jadi satu. Cuman nyalanya bergantian kayaknya men ya. Bergantian dong. Dan modelnya bagus nih, disipit-sipitin gini. Terus belum lagi ini nih, krum-kruman yang bagian sini yang jadi nutupin cluster untuk bagian headlampnya ya. Dia udah LED proyektor gitu ya, dan menurut gua housing di dalamnya juga ditambahin krum-kruman, kelihatan jadi lebih mewah sih menurut gua. Dan yang lebih menarik lagi dari sebuah Expander, desain dari grillnya, full grillnya tuh di bagian tengah sini nih. Ini disebutnya Dynamic Shield, ya men ya? Yoi. Dia modelnya yang bagian atas dikasih black glossy gitu ya, nonjol gitu. Terus ada emblem Mitsubishi nih, 3 berlian. Lalu ke bagian bawah ada ground bumper gitu ya, tapi menurut gua bagus. Jadi ada gradasi warna juga gitu, dan di sini ada fog lamp ditaruh di bagian bawah situ. Sekarang kita ke bagian samping. Masih ngomongin desain di bagian samping, kita mulai dari kaki-kaki dulu ya. Dia konsep dari velgnya tuh tone polish gitu. Terus untuk ukuran bannya pakai 205 per 55. Ringnya ring 17. Ring 17 untuk ukuran MPV kategorinya lumayan gede ya men. Gede. Biasanya yang pakai ring 17 itu kelasnya udah ya low SUV, mungkin yang cross lah. Tapi ini yang MPV-nya aja dikasih 17, pengereman sudah cakram, jadi lumayan proper. Dan itu menurut gue jadi bagus nih, sehingga mobilnya memang kelihatan tongkrongannya, jadi lebih kokoh lah gitu. Di bagian atasnya nih ada lekukan-lekukan yang bikin mobil ini kelihatan tambah sporty aja, walaupun memang nggak ada over fender karena ini bukan kelas SUV. Nah, lalu ke bagian sini nih, kaca spionnya dia di bagian sininya nih khas banget nih, dikasih krum-kruman. Jadi lebih ngebling-bling ya. Terus ada lampu sena juga, udah elektrik, sudah auto folding, jadi sudah lengkap. Ke bagian sininya polos, nggak ada talang air. Di bagian atas juga nggak ada roof rail karena memang bukan SUV. Lalu ke bagian sininya handle pintu chrome, belakang juga chrome, ada akses smart entry-nya karena sudah keyless ya konsepnya. Ini polos, nggak ada side body molding. Di bagian bawah ada side skirt nyambung sampai ke bagian sini, karena sini juga polos, nggak ada over fender. Tapi overall di bagian samping memang udah nggak ada tambahan side body molding dan lain-lain. Pengereman di bagian belakang masih pakai tromol. Sekarang kita ke bagian belakang. Ini guys bagian belakangnya ya. Ini sebenarnya bukan rear upper spoiler ya. Bukan. Kayak body yang ngedangak ke atas gitu. Kalau di laut mungkin nih kategorinya Tanjung ya. Walaupun sebenarnya bisa aja kalau mau ditambahin, tapi sebenarnya nggak perlu sih. Ini udah cukup gede banget sebagai rear upper spoiler yang bukan rear upper spoiler, tapi fungsinya menurut gue mungkin sama ya. Ada high mount stop lamp juga, di atas ada antena shark fin, kacanya sudah pakai defogger, ini ada wiper. Nah di bagian rear lampnya juga sekarang rata-rata semua mobil sama lah, udah pakai LED bar gitu. Cuman desainnya mungkin dibeda-bedain, dan ini khas banget dari sebuah Expander ya. Terus ada kamera mundur juga, ada parking sensor 2 titik, underguard mata kucing juga ada ya, lengkap. Jadi sebenarnya ini mobil dari bagian belakang juga kerasa banget sih sportinya. Jadi untuk ngomongin desain, ini jadi alasan utama atau alasan pertama lebih tepatnya. Wajar ya men ya? Wajar. Nah ini adalah alasan kedua kenapa lu harus beli Expander, yaitu adalah mesinnya. Buka dulu. Kita lihat ya, dari bagian sininya udah ada peredamnya, terus ini juga di cat dasar gitu, jadi rapi lah ya. Nah untuk mesinnya dia pakai 4 silinder 1500 cc. Nah, untuk outputnya dia di 105 PS, 141 Nm. Jadi kalau ngomongin output sepertinya sih untuk dikomparasi sama MPV yang lain masih mirip-mirip lah ya. Mirip-mirip. Beda tipis-tipis, jadi mungkin perbedaan juga nggak akan terlalu banyak kalau ngomongin mesin. Cuman mungkin kenapa ini jadi salah satu alasan ya, karena mesin segini memang yang paling proper untuk dipakai di perkotaan, dipakai ke luar kota juga masih enak-enak aja. Kenapa orang nggak mau pakai mesin yang terlalu besar? Karena mungkin penggunaan mesin yang terlalu besar itu juga nggak bakal terlalu sering dipakai, yang malah membebani di
efisiensi bahan bakar. Terus belum lagi mobil ini juga pakai penggerak depan, transmisinya sudah CVT yang dianggap kekinian. Kombinasi antara penggerak depan sama transmisi CVT membuat efisiensi bahan bakar semakin optimal. Optimal. Begitu katanya. Jadi bisa dibilang mobil ini salah satu mobil keluarga yang cukup irit. Mungkin ada teman-teman yang udah pernah pakai, boleh komentar di kolom komentar. Tutup dulu. Setelah dia ditutup, berarti sudah ya? Belum? Belum dong. Kita mau nanya dulu sama Om Rosid ya, men. Yoi. Katanya dia punya promo yang bagus banget di sini. Yuk. Ya guys, ini adalah promo time, langsung ke Om Rosid. Ya, Ya, sehat Om? alhamdulillah sehat. Om langsung aja nih, si Xpander Ultimate ini nih promo yang paling bagus diserikan di pos pengumben ini apa Om? Nah, kita untuk Ultimate kita masih ada nih stok NIK 2023 cepet-cepetan. Oh, NIK 2023 masih ada? Cuman 2 unit soalnya nih. Nah, buat teman-teman yang pemburu NIK 2023 sampai hari ini yang masih belum kebagian, boleh nih merapat ke Mitsubishi. Betul. Langsung ke Om Rosid nih, nanti masih ada berapa lagi? 2 unit. 2 unit buruan dah tuh kalau mau. Betul. Terus juga untuk yang tipe lain juga kita masih ada Pajero NIK 2023. Ini ngomongin 2023 ya? Iya. Pajero masih ada? NIK 2023. Nanti pokoknya tanya dah, Mas masih ada nggak? Ekspor masih gitu. Intinya teman-teman kalau nyari 2023 boleh nih konsultasi sama Om Rosid. Dia punya banyak stok yang di tempat lain kayaknya udah pada nggak ada nih. Udah pada nggak ada. Udah pada nggak ada. Om, kita langsung bahas kredit Om. Kalau mobil ini nih, yang terbaik dari pos pengumben ini apa nih Om? Nah, yang terbaik dari kita punya kredit rasa cash, yaitu Smart Cash, yaitu bunga 0%. Kredit rasa cash. Jadi gue mungkin gini ya analisa gue. Jadi biasanya kalau orang kredit total DP sama total angsuran digabung harganya bisa berkali-kali lipat dari OTR mobilnya. Betul. Anggaplah mobilnya harga 300 jutaan. Kalau di kredit mungkin bisa jadi 400. 3,5. 3,5. Betul. Kalau kredit rasa cash ketika digabung harganya sama 300. Harganya sama. Paling lebih dia 2,5 juta karena kena admin. Admin. Lah, kok bisa? Kan ada asuransi. Free kita kasih asuransi 1 tahun. Ada 2 pilihan, mau bunga 0% 2 tahun juga ada. Mas, saya nggak mau 1 tahun, kayaknya kegedean nih. Loh, 0% bisa 2 tahun di sini? Bisa 2 tahun. Bedanya apa? Bedanya kreditnya itu dia kalau yang 2 tahun dia bunganya 0%, tapi asuransinya nggak free. Oh, 2 tahun nggak free asuransi. Nggak free. Kalau yang 1 tahun baru free. Free, betul sekali. Jadi ada pilihan. Mas, saya mau 1 tahun free asuransi, 2 tahun nggak free. Full bayar, all risk gitu. Oke. Ada terus Om apa lagi Om? Kalau konsep kreditnya bisa syariah juga sini. Bisa konvensional, syariah juga kita bisa. Jadi lengkap ya? Betul. Tenor paling lama 8 tahun kita. Bisa 8 tahun juga Bisa ya. 8 Jadi buat tahun. teman-teman yang nyari angsuran tipis-tipis, santai bisa lah ya. Betul. Nah, kalau untuk ngomongin DP nih, Nah, untuk Minim-minim DP kita di angka 10 jutaan lah. Udah 10 mau juta pulang. ada juga ya? Betul. ini kan varian yang lumayan tinggi ya. Tipe tertinggi di bagian Tertinggi low malah. MPV. Iya, Ultimate. Bisa Karena 10 kan jutaan. di atasnya cross. Iya, di atasnya cross. Itu udah beda tipe lah maksudnya, Beda karena tipe. dia kan crossover tuh. Iya, betul. Masuknya ke low SUV. Low SUV. Ini bisa 10 jutaan. bisa bawa langsung pulang. Wah, wala. Ada lagi Om, apa lagi Om? Udah, paling itu doang. Kita ada DP minim, juga kita ada bunga 0% 1 tahun, yang free asuransi, dan 2 tahun bunga 0% tapi berbayar asuransinya, seperti itu. Sama DP minim kita ada, seperti itu aja. Pokoknya semua bisa dibicarakan lah ya. Betul, kalau untuk mau test drive juga kita ada, Pajero kita ada, ekspor juga kita ada, sama Xpander Cross juga kita ada. Jadi untuk test drive teman-teman nggak usah khawatir, di sini lengkap banget. Bahkan teman-teman nggak harus datang ke sini ya. Betul. Om Rosid bisa datang ke customer ya. Betul. Janjian aja mau ketemu di mana, di rumah boleh, di cafe boleh. Betul, kita bawain nanti test drive-nya. Yang penting H-1 dia berkabar. Biar gak bentrok. Ini lebih simpel nih, lebih enak. Om, kalau ngomongin tadi kredit kan data, biasanya kadang suka ada yang aneh-aneh tuh, bisa dibantu nggak sih? Data. Nah, kalau untuk slick yang bermasalah kita bantu. Yang penting di awal ngomong dulu, konfirmasi dulu. Karena kan sebelum naik ke analis kita harus ngecek data. Berarti di awal boleh minta cek slick dulu ya? Kita cek slick dulu, penyakitnya apa, nanti kita tinggal prepare. Cek slick mah gratis dong? Gratis, Jadi gak teman-teman bayar. nggak usah khawatir, boleh cek datanya dulu, kondisinya seperti apa, nanti biar bisa dibantu gitu Om. Betul sekali. Nah Om, kalau untuk after sales-nya nih, apa aja nih dapatnya? Nah, untuk after sales-nya dia garansi servis berkala, itu yang di buku servis itu selama 4 tahun atau 50.000 km. Oh, bisa 3 tahun ya? Heeh. Di sini 4 tahun? Udah naik kita.
jadi 4 tahun. Oh, jadi lebih panjang dong? Betul dong, Oke. 4 tahun. Terus juga kita ada waranti aki 1 tahun. Terus juga apa namanya, free aksesoris semua, kayak misalkan bapak nih atau ibu beli yang Ultimate kan dia belum jok nih. Nih belum talang air. Kita kasih, pokoknya nggak ada PR lah. Oh. Ataupun mau free dashcam, bisa kita kasih dashcam gitu. Free ya? Fleksibel kita, free. Oh, statusnya free. Gua garis bawah dulu deh ya. Nanti requestnya itu bisa free. Yang penting diomongin aja sama. Betul, yang penting diomongin kebutuhannya apa. Betul. Yang dibutuhinnya apa, nanti biar Om Rosid sediain. Jadi ketika mobil dibawa ke rumah udah rapi. Betul, udah rapi. Oke. Terus Om, promo unit lain deh selain si Ultimate ini apa? Nah, promo unit lain dari tipe mulai dari Export sampai Pajero bisa DP. Kalau Pajero mungkin di angka 40 jutaan bisa kali langsung. Wih. Gokil ya. Pajero. Pajero 40 juta. Wah, gile. Pajero bisa 40 juta guys DP. Kalau ekspor mungkin 10 bisa 10 15 lah. Tuh. Dari tadi semua yang disebutin itu DP minim semua. Ekspor bisa 10 juta sampai 15 jutaan lah ya. Iya, betul. Udah pokoknya kalau ngomongin simulasi boleh kontak langsung Om Rosid aja. Oh ya, kalau ngadu hitungan juga boleh ya? Boleh ngadu hitungan. Siapa tahu teman-teman ada yang punya hitungan dulu. Nah, kalau punya hitungan sebelumnya langsung aja konsultasikan. Mas, saya udah punya hitungan. Ini bisa lebih the best gak? Kemarin juga ada yang minta hitungan lebih the best, kita kasih lebih the best. Oke. Gitu. Itu masuk akal nih. Jadi biar teman-teman juga tahu dulu ya kondisi hitungan yang bagusnya nanti seperti apa gitu ya. Betul. Om, kalau yang mau datang langsung ke sini, tepatnya di mana? Takutnya gue tadi salah alamatnya. Kita bisa kasih Sherlock atau bisa langsung ke map di Mitsubishi Srikandi Pos Pengumben. Mitsubishi Srikandi Pos Pengumben. Di map langsung nyampe ke sini ya? Langsung sesuai titik. Oh, ini gampangnya depan. seberang apa nih? Apartemen. Apartemen apa nih Om? Pokoknya ada Superindo dia. Oh, Superindo ya, jelas banget nih. Di sana kan tol Joglo, keluar tol Joglo tinggal lurus ambil kiri putar Ya intinya balik. di sini di pinggir jalan raya banget, jadi strategis lah ya. Betul. Tapi kalau yang malas ke sini mau lihat katalog digitalnya mungkin ada? Bisa langsung di Rosid Mitsubishi, nanti di situ kita ada mulai dari konsultasi sama customer, Itu IG ya? story IG, itu bisa, itu namanya Rosid Mitsubishi. Rosid Mitsubishi, boleh kunjungin di IG-nya, bisa lihat-lihat dulu, atau kalau mau lebih enak bisa langsung telepon dan WA ya. 24 Minta simulasi jam. boleh 24 jam, dia nggak tidur kayaknya. Iya, nggak tidur. Tidur. Ada lagi Om, cukup? Udah paling itu aja. Kalau untuk berbicara yang lain kan agak panjang nih. Pokoknya nanti kalau ada yang perlu ditanyakan konsultasi aja dulu. Nanti biar kita bantu. Ya, konsultasi mah gratis guys. Gratis. Gratis, nggak bayar. Makasih banyak Om. Yap. Gua lanjut lagi. Guys, Siap. kita lanjut lagi reviewnya yuk. Nah guys, ini adalah alasan ketiga kenapa lu harus beli Expander yang Ultimate ini ya sebagai MPV. Kenapa Bang? Desain interior. Kenapa desain interior ya kan? Iya, Mewah. emang ya. Mewah. V-nya 2. Mewah. Bener mewah. Kenapa gue bilang begitu? Lu lihat aja sendiri. Dia banyak sentuhan-sentuhan leather, kulit-kulit gitu. Tuh. Bahkan di bagian dashboardnya ada kulit-kulit. Nah, gue terlepas dari ini kulit atau bukan kulit, pemilihan warna yang kayak gini, ini better nih ketimbang warna putih. Ada kan ya? Ada. Yang dikasih putih ya? Aduh. Ini masih mending lah. Ini warnanya apa ya? Mungkin cream atau ada yang bilang beige. Ya. Beige ya. Beige gitu. Atau cream lah lebih gampangnya. Sampai ke bagian door trim juga ada nih kulit-kulitan ke bagian armrest, samping-sampingnya sini, bahkan di-combine sama aksen karbon gitu nih di yang jadi housing dari power window. Bagus menurut gue. Jadi kelihatan lebih mewah. Di luar kelihatan gagah, di dalam kelihatan mewah. Kok bisa? Bisa kok. Ya memang itu konsepnya, jadi menurut gue memang bagus. Belum lagi joknya juga menurut gue enak nih. Satu hal nih yang pertama kali gue duduk sini yang gue notice ya, pertama dia itu si joknya menurut gue kerasa gede. Gede dalam artian ini nih, dia menopang sampai sini nih, belakang lutut lu tuh. Kadang-kadang kan kaki ngegantung ya men. Yo, ini mah enggak, ini full sampai ke sini nih. Jadi dia kayaknya nyangga banget gitu. Terus gue nggak tahu kenapa kerasanya juga lumayan lebar si joknya. Walaupun sebenarnya ini kan konsepnya semi bakat gitu ya, tapi memang side supportnya memang tidak yang semeluk itu. Tapi dengan konsep jok yang lega begini juga lu lebih enak sebenarnya. Enak asli men. Terus warnanya juga dipilih warna-warna beige juga, jadi senada sama warna yang di bagian dashboard tadi. Ini bikin mobil jadi punya suasana yang lebih kekeluargaan ya. Yo, Homey. terang.
Lebih enak. Bahkan sampai ke bagian armrestnya juga dia dibikin begini nih warnanya. Dan ini kulit loh ya. Yang joknya dia memang bukan kulit, bahannya bahan fabric sama bahan apa nih? Bludru ya? Bludru. Suede. Ini adalah alasan keempat kenapa lu harus beli expander yang ultimate ya terutama. Ya. Fitur Apa tuh? cuangi. Wow. Cari uang jalan kaki. Cuangi itu. Cari uang jalan kaki. Yoi. Kayak kita ya. Kayak kita. Kita cari uang jalan kaki dari showroom ke showroom, dealer ke dealer. Emang itu cari uang? Kita mau cari konten. Cari konten. Uang mah dari Allah. Dari Allah. Waduh, ngeri kali. Makasih loh buat yang nonton nggak skip iklan. Ada men. Ada. Dia khusus nonton untuk nggak skip iklan, gokil. Orang bisa nonton ya buat komen atau pengen tahu. Dia buat biar nggak skip iklan aja. Makasih banyak nih Om. Ente adalah pejuang rupiah bagi kami. Kemana tadi kita ngomongin fitur yang canggih? Mulai dari remote-nya keren. Dia memang sudah kilas ya. Di sini juga ada start-stop engine karena memang sudah kilas, nggak usah dicolok-colok lagi. Terus lengkap juga nih pengaturannya ya. Kayak model dari spion tadi udah kita bilangin udah auto folding. Terus ada vehicle stability control ada ya. Yoi. Hill start assist ada biar nggak turun ke belakang ketika ditanjakan. Mobil juga bisa lebih stabil. Apalagi men, ABS ya pengereman. Ada. Airbag, ABD, BA. Itu keselamatan ya? Selamatan, jadi menurut gue lumayan lengkap. Belum lagi kayak gini-gini, pendukung berkendara yang enak. Di bagian steering switch-nya menurut gue lengkap, pencet-pencetan. Setirnya juga enak sih men. Hampir kayak Pajero setirnya. Walaupun yang mirip banget sama Pajero, Ono ya. Expander Cross. Ini ya maksud gue mirip sama Pajero ya karena ada logo Mitsubishi. Biasanya kan yang kita review logonya nggak begini ya? Enggak, makanya kita ganti logo sekarang. Biar orang nggak bosan gitu. Tapi menurut gua balik lagi nih si expander ini fiturnya lumayan banyak. Di bagian setir ada ini nih, cruise control juga ada. Sekarang kayaknya hampir di semua mobil udah pakai begitu-begituan ya. Udah dong. Asisten untuk driver semakin banyak sekarang. Steering switch di bagian kiri ada untuk ngangkat telepon, ada voice command dan banyak lagi pengaturan audio juga bisa dari sini. Speedometernya di MID di bagian tengah nih lumayan gede gitu ya. Nah ini juga nih menarik nih men, si audionya dia konsepnya sudah floating, jadi sudah kekinian secara desain. Dan sudah bisa mirroring pastinya, jadi nggak usah khawatir lah teman-teman. Karena yang fungsi yang terbaik dari sebuah head unit ya yang penting bisa mirroring aja ke smartphone udah kelar gitu. Kisi-kisi AC, nah AC-nya di sini dia sudah digital walaupun memang belum auto climate ya, tapi ada tombol max cool. Nah ini penting nih menurut gua, karena sekarang handphone gua sudah bisa wireless charging. Tapi kalau buat yang belum bisa, di sini disediain power outlet, jadi bisa dicolokin. Jadi tidak usah berkecil hati ya men. Tidak usah buru-buru langsung ganti handphone yang bisa wireless charging, enggak lah, bisa dicolok. Walaupun sebenarnya kalau bisa wireless charging lebih keren sih. Nah, ini tadi udah kita bahas untuk transmisi pakai CVT. Nah di sini juga ada parking brake-nya sudah elektrik dan ada auto hold-nya juga. Itu lebih enak tuh, jadi udah nggak zaman gituan lagi, lebih keren. Cup holder, nah di sini tadi udah kita bahas, armrest-nya lumayan gede, bisa untuk berdua nih berbagi di sini. Jadi untuk mobil keluarga sebenarnya fitur yang dikasih di mobil ini sudah lebih dari cukup lah ya. Cukup. Nyaman untuk penumpang, nyaman juga untuk driver karena asistennya banyak banget. Ini adalah alasan kelima, yang terakhir kenapa lu harus beli expander. Kenapa? Dimensi. Luas. Kenapa itu penting? Karena ini adalah mobil keluarga, MPV, 7-seater untuk 7 orang, ada 3 baris. Kalau sempit, untuk apa? Setidaknya poin pertama ya harus luas, karena keluasan dari kabin bisa bikin keadaan atau kondisi si penumpang jadi lebih nyaman juga. Kalau dari si driver di bagian depan sih udah enak lah, udah pasti pengaturannya banyak gitu, maju bisa, mundur juga lumayan jauh. Sekarang yang paling penting di baris kedua dan baris ketiga, kita cek aja yuk. Nah guys, sekarang kita udah di baris kedua dari Expander Ultimate. Apa ya, kita tadi bahas dimensi kan ya, menurut gue dimensinya gue ukur dulu. Ini headroom mah lumayan gede ya, lumayan tinggi. Tinggi gue 165 cm. Gue atur dulu nih, sekieu men ya. Segimana men? Segini ya? Kalau paling maju sebenarnya bisa segini nih, ini paling maju, tapi kan nggak usah segitu-gitunya amat lah. Nah seginilah, ini gue atur dulu recliningnya. Nah biasanya segini nih. Kalau dipakai cuma buat 2 orang, ini bisa jadi armrest nih di bagian tengah. Jadi ya enak lah, nyaman. Dan ini juga bahannya sama kayak di bagian depan ya, bahan suede gitu ya. Warnanya juga sama, motifnya sama, coraknya sama. Jadi ngerasa juga nyamannya dan lumayan empuk nih menurut gua. Lalu ke bagian bawah juga di sininya lumayan lega. Tapi memang ada tunneling ya, nggak banyak sih, sedikit. Ini penggerak depan sih, harusnya memang bisa lebih rata dari ini. Tapi menurut gua ini tidak terlalu gede, jadi kayaknya nggak akan terlalu mengganggu penumpang di baris kedua ini.
Nah segini nih settingan gua. Ini ada double blower. Bagian sini juga ada armrest dan dia bahannya juga kulit loh armrestnya. Jadi benar-benar kulit, bukan cuma di bagian depan ya, sampai ke bagian belakang juga sama. Speaker dan ada cup holder juga jadi lengkap. Oke, sekarang segini kita cek ke bagian belakang apakah masih cukup lega. Nah guys, untuk joknya dia udah one touch tumble ya. Sekali tekan tuh dia langsung ngeguling. Apa sih? Nah, ntar gue pasin lagi biar kayak tadi. Nah, segini nih tadi. Oke. Nah guys, gue sekarang ada di baris ketiga dari Xpander Ultimate nih. Orang banyak bilang di baris ketiga akan sangat sempit. Sempit mungkin kalau dibandingin sama baris kedua, ya pasti di belakang akan sedikit lebih sempit dibandingin baris kedua ya. Tapi apakah di sini sesempit itu dan tidak layak untuk dipakai orang dewasa? Enggak. Ini gua 165 cm, gua kategori orang dewasa ya men. Yo. Karena gue udah banyak nonton film yang aneh-aneh. Apa tuh? Ya pokoknya kan dewasa lah. Di sini menurut gua lumayan lega nih. Ini untuk 2 orang ya, 2 headrest, 2 seat belt, jadi lengkap. Di sini juga ada cup holder. Joknya juga sama nih joknya nih sama bagian depan, walaupun memang tidak setebal yang bagian depan ya, karena di bagian belakang nanti akan bisa dilipat, yang kalau nggak dipakai nanti bisa buat bawa barang-barang. Makanya kenapa jok di baris ketiga pasti sedikit lebih tipis. Tapi menurut gue ini masih lumayan nyaman. Gue punya headroom yang lumayan gede, legroom juga masih ada nih, nggak mentok banget ke si jok ini. Dan jok ini baris kedua masih bisa maju ya, jadi nggak mentok dia cuma segini, dia masih bisa maju. Jadi baris kedua dan baris ketiga masih bisa sangat-sangat koalisi. Iya, berkompromi untuk berkoalisi, untuk mendapatkan tempat duduk yang sama-sama enak. Nah, karena yang dicari adalah tempat duduk kan. Yoi. Kalau dapat kursi tapi nggak bisa didudukin juga buat apa? Buat apa? Yang penting duduk. Dan ini menurut gue lumayan nyaman ya. Oke lah. Dimensi menurut gue lumayan oke dan cukup lega untuk keluarga. Jadi 5 alasan tadi masih sangat-sangat masuk akal untuk teman-teman bisa beli mobil ini aja kalau butuh mobil keluarga. Walaupun pilihan banyak ya dari segala macam merek, bahkan di Mitsubishi sendiri pilihannya juga ada yang lain selain ini. Dan ini menurut gue lumayan proper ya men. Lumayan. Harga segitu masih sangat-sangat worth it. Yang berminat boleh langsung kontak Om Rosid. Yang mau datang ke sini boleh. Kita ada di Srikandi Mitsubishi di pos pengumben ya. Yoi. Yang udah nonton terima kasih banyak. Yang belum subscribe boleh bantu subscribe, tekan tombol lonceng, di like, di komen sepanjang-panjangnya. Yang mau endorse nomor gua ada di deskripsi. Thank you for watching us. Tetap sehat, tetap semangat. Beli mobil yuk.